Nah, ketika kita berada di bulan Zulqa'dah, penghujung nih, dan akan menghadapi bulan Zulhijjah, Ashrul Awail, ya. 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik. Ketika kita mendapatkan keutamaan bahwasannya namanya afdol ataupun utama, tentu lebih dari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulan yang ada, dipilih 4 bulan yang dimuliakan. Berarti di 4 bulan itu istimewa enggak, Bu? Istimewa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sebelumnya kita berada di bulan Ramadan, alokasi hadiah terindah. Di bulan Syawal ada saum sunnah 6 hari. Allah sayang. Sekarang kita berada di Zulqa'dah, walaupun tinggal ujungnya, ya. Semoga Allah karuniakan kemudahan untuk kita mengisi dengan amal soleh. Berarti ada keistimewaan di 4 bulan yang dimuliakan ini, termasuk ketika kita mendengar kata Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita akan sama-sama akan menghadapi 10 awal Zulhijjah. Tema kita hari ini tentang hikmah dan keutamaan ibadah kurban. Jadi salah satu dari amal soleh, amal ibadah yang bisa kita lakukan dan itu disyariatkan, memang hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ini dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ini berarti amalannya istimewa, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Allah pilih 10 awal Zulhijjah ini menjadi 10 hari yang terbaik. Karena di dalam Al-Quran pun ibadah haji dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang dimaklumi, ditentukan. Kita nggak bisa haji sembarangan. Mungkin ibadah umrohnya boleh dari bulan Syawal, Zulqa'dah, tapi ibadah hajinya wukuf itu di tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini tempatnya pun harus di Arafah. Kalau jemaah haji tidak wukuf, berarti tidak sah hajinya. Nah, sekarang kita bagi yang tidak lagi ibadah haji, maka bersyukur ketika Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah yang ada dan disyariatkan. Di antaranya ada saum Arafah. Kalau jemaah haji tanggal 9 Zulhijjah waktu Saudi itu wukuf, maka kita di mana saja di tanggal 9 Zulhijjah waktu tersebut disyariatkan ada saum Arafah. Bahkan ibu mau saumnya dari tanggal 1, monggo silahkan. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang saya mau udah belum bayar utang, so bayar utangnya di Zulhijjah boleh. Nah, tapi tanggal 9-nya saya saum Arafah, silahkan. Ini merupakan satu keinginan kita mendapatkan amalan yang istimewa. Karena apa? Tudha'aful hasanah wa sayyi'ah bimakani fadil ka Makkah wal Madinah. Jadi amal soleh ketika dilakukan di waktu yang diutamakan, maka itu seperti kita melakukan kebaikan yang berlipat, Bu, pahala kebaikannya. Maka Allah ikhtassa, Allah telah menghususkan min dzalika, dari bulan-bulan yang ada 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kita sekarang berada di Zulqa'dah, berarti bulan berikutnya juga masih istimewa. Kenapa saya sampaikan begini atau Teh Hani menyampaikan ini? Ini mengingatkan bahwasannya agar kita tidak lupa.
Kita ini berada di waktu yang istimewa. Jadi harus kita pergunakan dengan amal soleh. Seperti kita misalkan kenapa kita kalau ibadah lagi umroh, sholat itu lagi sujud di Masjidil Haram nangis. Ada yang sudah pernah umroh atau haji? Nangis gak Bu? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa Bu nangis? Kenapa nangisnya lebih kencengan di sana daripada di masjid ini? Padahal Allah yang di sana dengan yang di sini sama. Nah, makanya tudha'aful hasanah wa sayyi'ah bimakan fadil. Kebaikan, keburukan itu nilainya berbeda kalau tempatnya berbeda, utama. Makkah dengan Madinah beda dengan negeri kita. Wa Baitul Maqdis di Palestina, di Masjidil Aqsa kita sholat, itu juga berbeda nilainya. Sama dengan waktu, kazaman itu kan tadi tempat, ini waktu. Wa zaman kayaumil jum'ah. Kenapa dalam sebuah hadis al-jum'ah ilal jum'ah tuh. Hari Jumat ke hari Jumat itu penghapus dosa kita. Jumat berkah. Ibu ikutan nyumbang walaupun cuma 3 kotak nasi. Kenapa kita sisihkan? Karena keberkahannya. Padahal ngantuk tapi mau baca Al-Kahfi, kan gitu. Kenapa di hari-hari biasa nggak baca Al-Kahfi? Karena ada keutamaannya. Biasa kan ibu-ibu mah harus begitu baru mau. Nah, apa-apa deh, nanti juga kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian juga dengan Ashurul Hurum. Termasuk Zulqa'dah dan Zulhijjah. Alhamdulillah. Jadi kebaikan yang kita lakukan semoga menjadi kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Sebelum masuk ke kurban, karena tanggal 10 Zulhijjah ini, kalau jemaah haji itu paling capek. Setelah selesai wukuf di Arafah, setelah matahari terbenam, maka berangkat ke Muzdalifah. Memang jalan kaki lebih cepat, saya juga jalan kaki Bu. Nyampe di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Lanjut bermalam, mungut kerikil, zikir, istighfar. Pagi harinya masih sholat duha di sana, berangkat menuju Jamarat, Jumroh Aqobah. Di hari yang sama ke Mekah lagi, tawaf ifadah. Cukur rambutnya, yang laki-laki bisa ganti baju, tidak pakai kain ihram lagi. Balik lagi ke Mina, ngapain? Kan hadiyu atau damnya sudah disembelihkan, dititipkan. Balik lagi ke Mina, mabit lagi untuk melaksanakan 3 jumroh. 11, 12. Kalau yang napar awal, 11, 12, 13 tahun napar sani. Selesai ibadah hajinya. Nah, kita yang di sini di tanggal 9 kita wukuf, sholat duhur dengan asarnya di jamaah takdim. Nah, kita yang bukan di Arafah, kalau sama waktunya, maka tanggal 9 itu saum Arafah. Besoknya ada sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, kita sebelumnya makan dulu. Nah, kalau sholat Idul Adha, puasa dulu. Bekal aja di tasnya kurma. Masih punya kue nastar, bekal kue nastar. Jangan ketupat sayur, tumpah repot Bu. Nah, setelah itu makanan yang pertama memang makanan dari hewan kurban yang kita sembelih, tapi di sini kan lama. Keburu lambungnya lapar. Itu kan sunnah hukumnya. Nah, jadi
kita harus tahu, oh ada keutamaan. Kenapa? Di hari-hari tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu dititipkan betul. Ibadah haji, bagian dari rukun Islam, rangkaian ibadahnya dilaksanakan di hari-hari tersebut. Insya Allah ya. Dan hari terbaik sepanjang zaman yaitu Yaum Arafah adanya di 10 Zulhijjah. Itu ya, makanya ibu buka nanti Qur'annya lagi. Semoga tidak bosan ya. Dibuka Qur'annya surat Al-Fajr. Ya, wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar. Di situ ada sholat subuh. Kemudian walayalin ashr, 10 hari. Disebutkan 10 layali ini disepakati para ulama, ada yang menyebutkan 10 malam terakhir Ramadan, ada juga yang menyebutkan 10 awal Zulhijjah. Dua-duanya kuat sama-sama. Tidaklah Allah bersumpah kecuali di dalamnya ada sesuatu yang agung. Ya kan? Walayalin ashr. 10 hari. Ternyata di sini 10 siang bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ini afdal daripada 10 siang di hari yang kita berada di bulan Ramadan. 10 malam akhir Ramadan lebih utama dibandingkan dengan 10 malam awal Zulhijjah. Masuk enggak? Paham enggak Bu? Kalau pagi harinya atau siangnya itu lebih utama di 10 awal Zulhijjah dibandingkan siang hari Ramadan. Tapi malam hari 10 terakhir Ramadan itu lebih utama dari 10 malam di awal Zulhijjah. Berarti ada keutamaan wukuf siang apa malam? Siang. Berarti siang Zulhijjah memang paling afdal. Nah, kalau malam Lailatul Qadar, malam apa siang datangnya? Nah, paham ya Bu? Pinter lah ibu-ibu, enak kalau. Waduh. Karir gitu. Repeat again, oke. Kalau keutamaan itu ketika kita lakukan berarti pahalanya lebih. Nah, bulan Ramadan 10 malam terakhir lebih utama daripada 10 malam di awal Zulhijjah. Tetapi 10 siang. Kenapa Bu? Ini deh. Bulan Ramadan itu kan malamnya yang afdol. Ini aja, oh berarti kalau begitu 10 malam terakhir Ramadan lebih utama dari 10 malam di awal Zulhijjah. Nyampe? Pinter. Sekarang 10 siang di awal Zulhijjah lebih utama dari 10 siang di bulan Ramadan. Mau di awal, mau tengah, mau akhir, siangnya itu ternyata kalah sama 10 siang awal Zulhijjah. Jadi jangan disia-siakan sama kita. Puasa tidur, awal Zulhijjah tidur. Nah, jadi sekarang bagi yang sudah tahu keutamaannya, maka ayo sama-sama kita pergunakan waktu yang terbaik. Karena orang jemaah haji mereka lagi berada di tempat terbaik. Nah, kita punya waktu terbaik yaitu 10 awal Zulhijjah ya. Nah, kita lihat bagaimana seseorang ketika berada di bulan Zulhijjah dan kita bisa memanfaatkan waktu yang tidak lama, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang terbaik. Saya mengingatkan dengan satu hadis. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amal as-salih." Ini bunyi hadisnya.
Ini tiap tahun ibu kalau dengar ustadz-ustadz pasti nyampein hadis ini. Mamin ayyamin, tidak ada hari, ya hari-hari, al-amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Bayangkan Bu, sholat ibu dilakukan 5 waktu di hari-hari biasa, dengan sholat 5 waktu yang ibu lakukan di 10 awal Zulhijjah, beda nilainya. Puasa, ibu puasa Senin Kemis kan, kayak hari ini. Tapi ibadah saum Senin Kemisnya berada di 10 awal Zulhijjah nanti. Kalau tidak ada perubahan awal Zulhijjahnya, maka kita akan bersama-sama di tanggal 9 Zulhijjah, Arafahnya Kamis. Dan kita akan berada Idul Adha-nya di tanggal 10 Zulhijjah, Jumat. Nanti kita tunggu di Indonesia boleh jadi kayak gini mendung. Jadi bisa belakangan. Jadi pokoknya tanggal 9 Zulhijjah di waktu ibu cicing. Di mana ibu? Diamnya di mana nih? Gitu. Ya kan? Dia mesti harus sama. Ibu tunggu saja. Karena yang mikirin itu juga bukan orang biasa tapi para ulama juga. Ya, nanti lihat kondisi di Indonesia. Apakah Zulqa'dahnya 29 apa digenapkan jadi 30? Ya, kemungkinan besar kayak tadi gitu. Ya, insya Allah. Kita fokus bagaimana menggunakan 10 awal Zulhijjah agar ibadah kurban yang akan kita bahas ini itu tidak ibu sia-siakan. Biarin deh ada yang orang lain yang kurban, lah kita nggak kurban. Kayaknya nggak mampu. Anak pertama masuk kuliah, anak kedua SMA, anak bungsu SMP, kayaknya nggak ada budgetnya. Itu cincin di jari ibu imitasi apa emas asli? Emas asli, udah jual 1 dapat kambing. Di eman-eman aja punya emas itu. Eman-eman, sayang-sayang nggak mau dikeluarin. Tiba-tiba jatuh. Mending jadiin hewan kurban apa jatuh hilang? Kurban, makanya enggak usah sayang-sayang Bu. Ini kenangan, ini hadiah, ini kenangan, akhirnya enggak jadi itu. Jadi ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ilallah. Kita mau dicintai Allah. Mau. Kita ingin enggak amal yang kita lakukan ini bernilai? Iya. Maka tidak ada amalan yang kalau kita lakukan nilainya istimewa, bahkan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beramal di 10 awal Zulhijjah. Paham sampai sini Bu? Kalau ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Kan amal yang paling utama puncaknya itu berjihad. Orang mengorbankan yang paling mahal. Teman-teman kita di Palestina lagi sholat, bom datang. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun lagi sholat dibom. Kan yang ngebom anak-anak mah orang yang gak punya hati. Nah, kita doakan orang Yahudi Zionis itu dilaknat sama Allah, dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka para sahabat pun bertanya, wala jihad fisabilillah, kalau amal yang paling istimewa jihad saja ternyata bisa kalah Bu berdasarkan hadis ini. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah juga. Qala, Rasulullah menjawab, wala jihad fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun
tetap tidak akan sama dengan orang yang melakukan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Kecuali kalau orang yang jihadnya rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali laki-laki itu berangkat berjihad pakai hartanya, mungkin dia beli kuda, beli pedangnya, perlengkapannya, dia berangkat gak pulang lagi, syahid berarti. Itu mah gak ada yang bisa nyamain. Tapi kalau berjihad kemudian pulang lagi, itu kalah dengan orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian di hadis riwayat Imam Tirmidzi, tadi hadisnya riwayat Imam Abu Dawud di 2438, kemudian Imam At-Tirmidzi di 757, Ibnu Majah di 1727, Ahmad di 1968. Anu mau nyatet, Bu? Ayo. Imam Abu Dawud 2438. Sudah? Sudah. At-Tirmidzi di 757 nomor hadisnya yang tadi. Kemudian Ibnu Majah di 1727. Ada? Udah? Yang mana yang belum? Yang Imam At-Tirmidzi 757. Ibnu Majah 1727. Imam Ahmad di 1968. Nah, kalau ibu sudah nyatet nanti ibu jadi ustazahnya. Iya, pengajian keluarga nggak usah ngundang ustazah, ibu ustazahnya. Insya memang begitu namanya estafet ilmu. Pasang status, bukan pasang status makanan terus yami gitu, nggak bagi orang. Coba pasang yang begini, ternyata beramal di 10 awal Dzulhijjah itu istimewa ya, pasang hadis ini jadi amal soleh insya Allah ya. Sudah sampai situ? Oke. Nah sekarang ada lagi satu hadis, ma min amalin azka indallah. Tidak ada amalan yang lebih suci indallah di sisi Allah azza wa jalla, wala a'zamu ajron, dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya min khairin ya'lamuhu fi ashril adha, Masya Allah, yaitu kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari di bulan yang ada ibadah kurbannya, yaitu Idul Adha, itu Dzulhijjah. Maka tidak ada amalan yang paling suci, amalan yang paling besar pahalanya dari amal kebaikan yang kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah, itu 10 awal di bulan yang ada ibadah kurban. Makanya sholatnya disebut Idul Adha, karena ada udhiyah, ada kurban yang kita sembelih, yang kita lakukan. Paham Solihah? Oke. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 969. Enak ngapalnya Bu? Angkana mama 9 tuh, 969. Imam Abu Dawud nomor hadisnya 2440. Imam At-Tirmidzi di nomor 757 sama rangkaian dengan hadis tadi. Ibnu Majah di 1727. Sudah Bu? Alhamdulillah. Satu lagi, biar nanti ibu ibadah kurbannya mantep. Ini mah cukup suami aja kan udah cukup. Padahal ibu punya gelang, punya cincin, punya kalung, 2 lagi, 1 jual. Itu orang yang ngirit. Kalau nggak disebut pelit mah Bu. Ya kan bisa. Boleh jadi kalau ibu punya, anaknya ibu kaya, suami juga ada, anaknya juga 5, ibu sama suami 2, jadi 1 sapi. Tapi kalau orang pelit, udah dah cukup kambing doang. Kambing mah nggak cukup 1 kampung. Orang kampung pasti seneng ada tambahin sapi 1, betul nggak? Tambah sapi 1,
atas nama keluarga Bapak Ahmad, istrinya, anaknya, 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 anaknya. Iya, kalau memungkinkan, ya kan gitu. Karena biasanya urusan untuk mengeluarkan harta itu harus diperintah sama Allah, zakat, sedekah, kurban. Kenapa? Kalau nggak dibahas keutamaannya, sisi pelitnya manusia itu gede. Coba dijual baju, beli baju plus jilbab, harga 600.000, murah tuh. Ada yang bilang murah? Coba tambahin 400.000 bisa beli kambing. Di kampung Bu, ada kali? Ada tuh. Kan saweran, anaknya 1 juta, emaknya 1 juta, suami 1,5 juta. Pokoknya sekarang yang berbicara keimanan. Apa Bu? Sampai kapanpun kalau disuruh ngeluarin duit buat ibadah itu susah. Coba nih kotak infak lewat nih. Kita buka dompet, yang mana yang dipilih? Ya enggak, betul enggak? Iya. Sisi manusianya bermain di situ Bu. Setan itu berusaha menggagalkan. Nabi Ibrahim itu siapa yang dikorbankan? Udah ditungguin lama. Dah baru dapat langsung harus jauh. Betul enggak? Kita kira kalau kita diuji begitu, langsung kayak Nabi Ibrahim apa kagak? Nah makanya kenapa harus dikasih penjelasan sama-sama, kita ya belajar lagi. Lanjut ya Bu. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyam al-ashr. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah bersabda, hari yang paling utama dari hari-hari di dunia adalah 10 awal Zulhijjah. Siangnya nih Bu. Maka ulama berpendapat sebab utama yang ada dijadikannya 10 awal Zulhijjah ini menjadi hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia, karena di hari-hari tersebut di 10 awal Zulhijjah itu berkumpulnya semua induk ibadah. Berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu coba bayangkan di 10 awal Zulhijjah itu ada sholat Idul Adha. Sebelumnya puasa, baik yang tanggal 1 sampai tanggal 9 atau yang tanggal 9 saja, ada yang tanggal 8, 9, yang jelas ibu mau saum enggak gitu. Udah ibu pilih. Jangan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 8 doang, tanggal 9-nya udah capek. Nah padahal itu yang utama gitu. Kemudian tidak ada sedekah paling baik di 10 awal Zulhijjah nih, tanggal 10-nya atau tanggal 11, 12, 13, berarti kalau yang lebih utama tanggal 10-nya tidak ada sedekah yang terbaik selain kurban. Ulangi, tidak ada sedekah paling baik selain kurban. Karena di tanggal 10 juga jemaah haji sama menyembelih hadyunya. Kalau jemaah haji menyembelih hadyu atau dam karena mendahulukan umrah baru haji, nah kita yang di sini tanggal 10 menyembelih hewan kurban.
Bayangin semua induk ibadah ada di 10 awal Zulhijjah itu. Saum, rangkaian ibadah haji, sholat Idul Adha, sedekah terbaik, itu ibadah kurban adanya di 10 awal Zulhijjah, semua berkumpul induk ibadah. Makanya kita berharap menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan hari-hari yang istimewa ini. Bahkan Abu Utsman An-Nadhi, ya, seorang ulama berkata, kanu yu'adzimuna salasata asyaratal ashr al-akhir min Ramadan wal ashr ula min Dzulhijjah. Para ulama mengagungkan 30, ada 30-an. Jadi 10 itu diagungkan. Ini bukan hadis, Bu. Perkataan dari Utsman An-Nadhi. 10 hari terakhir di malam harinya, malam hari di 10 malam terakhir Ramadan, itu 10 juga kan? 10 kedua, 10 awal Zulhijjah. Kemudian 10 yang terakhir, 10 awal di bulan Muharram. Nah, maka kita sama-sama ingin menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan 10 awal Zulhijjah ini. Karena ada di tanggal 10-nya ibadah amal soleh sedekah terbaik namanya kurban.